Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah keluarga gabungan pada malam hari ini. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataanku. Amsal 4 ayat 5. Salah satu bagian kitab Amsal yang mendorong umat untuk terus berupaya memperoleh hikmat dari Tuhan dan hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa harus hikmat dari Tuhan? Bukankah di sekitar kita ada juga sumber hikmat lainnya? Mari belajar dari penuturan Sang Guru Hikmat melalui perenungan malam ini. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita bersaat teduh pribadi. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menaikkan kidung pujian memuliakan nama Tuhan di awal persekutuan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 14, Muliakanlah Tuhan Allah. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh melaksanakan ibadah keluarga gabungan. Sertai dan berkati ya Bapa, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersama-sama muji Tuhan dari Kidung Jemaat 58, bait 1 dan 3. Maha Kasih yang Ilahi. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Bacaan firman Tuhan di malam hari ini akan kita baca dari kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18. Mari kita mempersiapkan bacaan kita. Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepada Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih. Kami bersyukur umat-Mu boleh berkumpul di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan akan firman kebenaran Tuhan. Biarlah hati kami dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, untuk kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bicara tentang kebodohan manusia tampaknya tidak pernah ada habisnya. Jika kita mengutip perkataan yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, "Two things are infinite, the universe and the human stupidity. And I'm not sure about the universe." Hanya ada dua hal yang tak terbatas, alam semesta dan kebodohan manusia. Namun saya tidak yakin tentang alam semesta. Saudara-saudara, kita bisa melihat suatu pelajaran sangat berharga ketika manusia sedang menghadapi pandemi COVID yang sedang kita alami saat ini. Hal yang muncul juga akibat akumulasi dari ketamakan, kebebalan manusia saat mereka mengeksploitasi alam secara brutal yang menyebabkan munculnya virus ini. Ditambah lagi rekayasa jahat yang mungkin muncul untuk keinginan menguasai ekonomi antara bangsa-bangsa. Upaya manusia untuk mencari solusi juga sudah ada melalui ilmu pengetahuan, untuk meredam penyebaran, untuk mencari vaksin, dan lain-lain. Salah satu untuk upaya penyebaran secara sederhana bisa dilakukan yang sering dikatakan sebagai 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini mudah dilakukan dan bisa dilaksanakan. Namun masih begitu banyak orang yang juga abai dan menyebabkan saat ini di Indonesia kemudian kasusnya sudah mencapai lebih dari 200 ribuan lebih. Kebodohan manusia sendiri yang kemudian menjadi bumerang karena ketidaktaatan kepada aturan yang sudah ditetapkan yang akhirnya juga menyusahkan begitu banyak orang. Manusia memang selalu memiliki celah untuk selalu jatuh dalam kesalahan atau kebodohannya. Namun sebagai orang percaya, kita telah diajarkan bahwa manusia sudah menerima anugerah akal budi dan juga iman untuk percaya kepada firman-Nya. Sehingga melaluinya kita boleh mempunyai pengertian dan bahkan hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Jika kita melihat bacaan kita di malam hari ini, kita melihat secara indah, secara baik bagaimana digambarkan metode pengajaran melalui hal yang kontras di dalamnya. Dalam sebagian besar bagian,
digunakan personifikasi dari hikmat dan juga ditampilkan berlawanan dengan dosa. Kristus dan dosa itu adalah dua musuh yang saling bersaing, yang seperti sedang memperebutkan jiwa manusia. Dan di sini kita diberitahu bagaimana keduanya berusaha untuk membujuk dan meraih jiwa manusia, dan untuk bisa menduduki tempat terutama di dalamnya. Maksud dari gambaran ini untuk memperhadapkan kepada kita tentang hidup dan mati, tentang kebaikan dan kejahatan. Tidak ada yang diperlukan lagi selain penjelasan yang sudah begitu jelas di dalam bacaan ini mengenai pokok permasalahan yang kemudian membawa kita harus menentukan mana yang harus kita pilih. Dan untuk itu kita harus membuat dan mengambil keputusan untuk menyerahkan hati kita kepada keputusan ini. Kristus dan dosa digambarkan sebagai pihak yang ingin memberikan penghiburan bagi jiwa dan mengundang jiwa itu untuk menerima penghiburan tersebut. Karena permasalahannya sudah begitu jelas, marilah kita mempertimbangkan, menerima nasihat, dan kemudian memikirkan apa yang harus kita putuskan. Oleh karena itu, untuk kepentingan jiwa kita sendiri, kita harus melihat pergumulan ini sedemikian gigihnya, sedemikian berat untuk kita putuskan dan untuk kita lakukan sebaik-baiknya di dalam apa yang kita baca. Yang pertama, jika kita membaca undangan dari Kristus dengan nama hikmat, itu mengundang kita untuk menerima penghiburannya. Kita melihat bagaimana hikmat mengundang kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 adalah suatu undangan yang memberikan kepada kita hal-hal yang baik yang sudah Tuhan janjikan. Dan kemudian jika kita melihat apa yang sudah Tuhan berikan dalam undangan-undangan tersebut, pada ayat ke-7 sampai 9 ada tanggapan-tanggapan yang berbeda di dalamnya. Jika saya bacakan ayat 7 sampai 9, siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Tanggapan-tanggapan yang berbeda dari undangan yang hikmat sudah berikan kepada manusia. Lalu Tuhan sendiri menunjukkan akan apa yang dituntutnya dari kita pada ayat yang ke-10 yang kita baca tadi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan Tuhan merancangkan apa yang baik bagi kita itu ditunjukkan dalam ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Itu yang dirancangkannya bagi kita. Dan kemudian dari perbandingan keduanya itu, kemudian dia menyerahkan kepada kita untuk memilih mana yang akan kita lakukan pada ayat yang ke-12. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Lalu kemudian yang kedua, jika kita melihat dosa yang digambarkan di dalam bacaan ini, digambarkan sebagai seorang perempuan yang bodoh, yang bebal, yang merayu-rayu kita untuk menerima penghiburannya. Jika kita baca ayat 13-16, berpura-pura bahwa penghiburannya itu sangat menawan hati. Pada ayat 17 saya akan bacakan. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Namun dari godaan-godaan dosa seperti ini, perempuan yang bebal ini, sebenarnya ditunjukkan pada ayat yang ke-18. Akibatnya, yaitu tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Sekarang hari ini kita harus memilih mana yang ingin kita pilih. Apakah suatu janji Tuhan yang penuh dengan kehidupan atau kemudian godaan kenikmatan yang kemudian membawa kebinasaan. Kita sudah mendengar tentang apa yang Kristus katakan untuk menggugah hati kita agar mengasihi Allah dan mencintai kesalehan. Namun hal yang baik demikian tetap masih ada aja ternyata orang yang tetap menolaknya. Dan bahkan
penggoda yang dibicarakan di dalam bacaan ini begitu giatnya, begitu berusahanya untuk membawa jiwa-jiwa untuk jatuh di dalam jalan-jalan yang penuh dosa. Dan sebagian besar ia mencapai tujuannya. Mari kita melihat dalam bacaan lebih dalam lagi, siapakah si penggoda itu? Kita melihatnya bahwa dia adalah perempuan yang bebal. Perempuan yang menggambarkan tentang sesuatu hal duniawi. Adalah yang memunculkan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia yang menjadi godaan-godaan dosa. Penggambaran perempuan itu menunjukkan bahwa dosa begitu mengikat, begitu memikat, sehingga kemudian manusia bisa jatuh di dalamnya. Sebab kenikmatan adalah musuh besar bagi kebajikan dan merupakan jalan masuk bagi perbuatan tercela. Kenikmatan itu mencemarkan dan merusak akal budi kita, melemahkan hati nurani, dan memadamkan pijar-pijar rasa bersalah kita. Lebih dari apapun. Dan jika kita melihat si penggoda ini, sebenarnya yang pertama itu sangat tidak berpengetahuan, sangat tidak berpengalaman, tidak tahu malu. Tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Maksudnya sebenarnya penggoda ini sendiri tidak punya alasan yang cukup kuat untuk ditawarkan. Namun apabila ia berkuasa di dalam jiwa kita, ia akan mengikis semua pengetahuan tentang perkara-perkara yang kudus, tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang kudus, dan semuanya itu akan hilang dan terlupakan. Seperti contohnya persundalan, kemabukan, dan kejahatan yang disimbolkan dalam bacaan kita, itu akan membawa kita kepada suatu fase, suatu tahap di mana kemudian daya pikir kita akan menjadi hilang. Dan semua itu akan membuat manusia menjadi bodoh. Dan membodoh-bodohi manusia yang kemudian terikat kepadanya. Yang kedua, sang penggoda ini itu sangat gigih. Semakin sedikit hal yang masuk akal yang bisa ditawarkannya, justru dia semakin ganas. Dan dia semakin mendesak-desak untuk orang ikut pada jalannya. Dan karena kelakuan yang kurang ajar itu, dan ia cerewet dan berisik, itu akhirnya selalu menghantui dari anak-anak muda, orang-orang muda, dengan bujuk rayunya. Dan dia digambarkan jika kita baca pada ayat ke-14. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Seperti ingin menggambarkan bahwa bagaimana dia ingin menunjukkan seolah-olah ia berwenang memberikan hukum. Dan orang-orang semua seperti terikat kepada kedagingan. Dan karena ia duduk di tempat tinggi, ia seolah-olah ia punya kehormatan. Sehingga kemudian ia bisa mengundang orang untuk datang kepadanya. Dan dia berpura-pura menjadi seorang rupawan yang kemudian seolah-olah berkata, bukankah semua orang berpangkat dan terpandang di dunia? Seolah-olah ya. Katanya membiarkan diri mereka sendiri bertindak sebebas-bebasnya melebihi apa yang diperbolehkan oleh hukum-hukum kebijakan. Jadi mengapa engkau sendiri harus merendahkan dirimu sampai sejauh itu sehingga engkau dikekang oleh hukum-hukum itu? Kata-kata itu seperti kata-kata bujukan rayuan yang membawa kita kepada sang penggoda itu. Maksud sang penggoda itu untuk membawa kita kepada dosa. Tampaknya baik, tampaknya agung. Dia duduk di tempat yang tinggi. Tetapi godaannya membawa kepada maut. Jika kita melihat kembali, siapa yang digoda oleh sang penggoda ini? Jika kita membacanya pada ayat yang ke-15, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata. Orang-orang ini adalah orang-orang yang lurus jalannya. Mereka orang-orang yang berlalu di jalan, yang punya tujuan, yang punya kebajikan. Mereka berjalan di dalam kepercayaan mereka, agama-agama mereka. Mereka hidup dengan baik-baik, mereka punya pengharapan. Dan mereka tampaknya sudah ditakdirkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi sang penggoda itu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Apa yang mereka lakukan itu suatu kebodohan, suatu kebohongan. Sehingga kemudian sang penggoda itu mengundang untuk mereka datang ke rumahnya. Dan orang-orang
Seperti inilah yang akan dimangsa oleh perempuan bebal itu, yang akan dijeratnya oleh tipuannya dia. Ia akan menggunakan segala kelicikannya, segala pesonanya untuk menyesatkan mereka. Jika mereka lurus jalannya dan tidak mau menoleh ke arahnya, ia akan terus memanggil-manggil mereka. Begitu mendesaknya goda-godaan ini. Ini yang digambarkan di dalam bacaan kita. Lalu, bagaimana sang penggoda ini menggambarkan orang-orang yang berada di jalan itu? Ia menyebut mereka tak berpengalaman. Ia menyebut mereka tidak berakal budi. Sehingga perlu pencerahan, perlu diberikan pengharapan yang baru. Agar mereka disembuhkan dari kekangan-kekangan dan bentuk-bentuk aturan-aturan yang sudah ada dalam kehidupan mereka. Di situ seorang pemuda yang bijaksana, orang-orang yang sudah punya hikmat, yang sudah dididik dalam kebajikan, digambarkan sebagai orang yang bodoh, yang memerlukan pencerahan dalam pandangan perempuan bebal itu. Jadi apa yang didakwa pada ayat 4 jika kita melihat pada ayat keempat. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya. Persis dilakukan oleh sang penggoda itu, menyerupai, tapi semuanya diputarbalikkan. Kebajikan tidak lagi dianggap sebagai hal yang baik, tapi dianggap kebodohan. Sang penggoda itu, iblis itu, akan selalu memutarbalikkan kebenaran. Karena ia adalah bapa dari segala dusta. Jika kita melihat kembali, apa godaan yang dibawa oleh sang penggoda ini? Kita melihat ayat 17. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Suatu godaan yang digambarkan sebagai yang manis, yang menyenangkan, tapi hanya air curian dan roti, gitu ya dikatakan. Jika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh Tuhan pada ayat yang kedua sampai ketiga, gitu ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak dan sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Apa yang disiapkan Tuhan jauh lebih baik. Tetapi penggoda ini hanya memberikan air dan roti. Yang itu pun adalah roti curian. Dan yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Dengan rasa takut akan ketahuan. Kenikmatan-kenikmatan dari hawa nafsu yang terlarang dibesar-besarkan sebagai sesuatu yang lebih menyukakan hati manusia daripada aturan-aturan hikmat yang Tuhan berikan. Begitu pula keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan jujur, itu dianggap tidak berarti. Karena yang menarik adalah hal yang dilakukan dengan salah. Hal ini menunjukkan suatu penghinaan yang lancang, penghinaan yang kurang ajar. Yang pertama terhadap hukum Allah. Sebab air lebih manis karena dicuri dan didapat dengan melanggar batas dari perintah Allah, itu menunjukkan bahwa kita condong kepada hal-hal apa yang dilarang oleh Tuhan. Manusia sudah jatuh dari awalnya dengan melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Manusia lebih tertarik terhadap pohon terlarang daripada pohon lainnya yang Tuhan berikan. Dan ini yang pertama, bahwa penghinaan terhadap hukum Allah. Yang kedua, ini menjadi penghinaan juga terhadap kutukan Allah. Roti itu dimakan dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan dan kemudian mendapat hukuman. Manusia merasa bisa menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Sedemikian dalamnya godaan tipuan dari iblis buat manusia. Padahal Allah tahu apa semua yang kita lakukan. Manusia membuat dirinya percaya bahwa kalau dimakan dengan sembunyi-sembunyi, maka tidak pernah diketahui. Kebohongan paling besar yang diungkapkan oleh iblis adalah demikian, bahwa Allah tidak tahu. Dan bahkan dia menjanjikan hal seperti dia menjanjikan dulu Adam dan Hawa, bahwa engkau akan menjadi seperti Allah. Itu juga iblis lakukan kepada kita melalui godaan-godaan itu. Tetapi jika kita melihat apa yang ditulis oleh Salomo pada ayat ke-18, ini sebuah petunjuk yang final, petunjuk yang paling kuat untuk melawan godaan ini. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Sebuah petunjuk bahwa
orang yang sudah begitu jauh dari akal budi sehingga terseret oleh rayuan-rayuan ini tanpa disadarinya sudah dituntun kepada kehancurannya sendiri yang tidak dapat dihindari. Ia nggak tahu apa-apa, tidak mau percaya, tidak mempertimbangkan bahwa si penggoda ini sudah membawa dia kepada arwah-arwah, kepada dunia orang mati yang hidup dalam kenikmatan itu. Orang-orang yang melakukan itu sudah mati selagi mereka hidup. Karena dosa, upah dosa adalah maut. Kengerian-kengerian menyertai segala kengerian-kengerian ini, seperti membawa kita kepada maut. Dan orang-orang yang dijamu dengan air curian itu, tidak hanya sedang berjalan menuju kepada neraka, tetapi dia juga sudah berada di dalam dunia orang mati, di bawah kuasa dosa, ditawan oleh iblis untuk menuruti kehendaknya, dan senantiasa dikejar kengerian-kengerian di dalam hati nurani mereka sendiri, bahwa itu adalah seperti neraka di atas bumi. Dunia iblis adalah dunia orang mati. Dosa yang tidak disesali adalah kehancuran yang tidak bisa dipulihkan. Dan itu adalah suatu kebinasan bagi manusia. Dan Salomo mengingatkan, umpan seperti ini, pancingan seperti ini, bagi orang-orang yang berhikmat, jangan sampai mendekatinya sedikit pun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita renungkan ini, ada hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, arti dari hikmat adalah orang yang berjalan di dalam terang firman Tuhan. Orang yang memiliki hikmat akan memiliki karakter iman yang berisi ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, kehidupan orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, hidupannya akan diberkati oleh Tuhan. Ketika manusia mengikuti aturan-aturan Allah, hal itu akan membawa kehidupan yang berlangsung dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Immanuel. Yang ketiga, sengsara atau penderitaan kita di dalam ketaatan dan penyangkalan diri itu akan membawa kita kepada kenikmatan atau sukacita sorgawi. Dan sebaliknya, kenikmatan terhadap dunia ini, kenikmatan terhadap dosa, itu akan membawa kita kepada kesengsaraan yang kekal pada akhirnya. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat Tuhan akan membawa kita datang kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber hikmat itu sendiri. Sehingga kita beroleh keselamatan yang kekal bagi jiwa kita. Sebaliknya, dosa membawa kita kepada maut yang mematikan. Karena kebebalan dari dosa itu adalah tindakan menolak anugerah Allah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kita. Amin. Kita akan menyambut firman yang telah kita dengar dengan menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman.
Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Undangan daripada kebenaran firman-Mu untuk kami boleh mengikuti hikmat Tuhan, akan menghindarkan kami dari godaan-godaan dosa yang mengikat kami, dosa yang akan menawan kami di bawah kuasa iblis ya Tuhan. Kami tahu anugerah Tuhan begitu besar bagi kami, melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa kami. Suatu kebenaran dalam hidup percaya kami Tuhan, bahwa Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Boleh menerima Roh Kudus menuntun hidup kami, untuk kami tetap pada jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Hati kami menjadi hati yang taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Roh Kudus tolong kami, sehingga umat-Mu boleh menjadi umat yang bersaksi akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, yang membagikan berita sukacita itu bagi banyak orang, yang menceritakan tentang anugerah Tuhan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah dalam setiap hikmat yang boleh kami lakukan dalam hidup kami, orang lain juga boleh belajar dari apa yang kami lakukan, kami kerjakan, kami katakan, kami pikirkan di dalam kehidupan kami. Sehingga umat-Mu ya Tuhan, kami semua yang Tuhan berkati ini boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terutama boleh menjadi pembawa akan terang Injil bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di malam hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa kami bagi jemaat-jemaat kami yang sedang sakit dan berada dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Frederick Saertian, Bapak E.R. Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Juliana Pitupulu, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak. Kiranya Tuhan boleh melawat mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, dan mereka boleh dikuatkan melalui rasa sakit mereka. Mereka tahu ada Tuhan yang boleh menyertai dan mendampingi kehidupan mereka setiap hari ya Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat yang kami doakan di minggu ini. Dari sektor Tiberias, keluarga Daniel Pinsky Sigar. Dari sektor Nazaret, Ibu Juliana Pitupulu. Dari sektor Bethlehem, keluarga Dempsey Senduk. Dari sektor Kanaan, keluarga Ferry Tampu Bolan, Tuhan juga boleh hadir menyertai kehidupan keluarga dalam pergumulan, kerja, pelayanan mereka hari lepas hari. Biar mereka juga boleh terus dituntun dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam pergumulan sebagai bangsa dan negara, kami pemerintah pusat dan daerah yang sedang berjuang menangani wabah COVID-19, kami mohon hikmat Tuhan dalam setiap solusi yang disiapkan, usaha-usaha, daya upaya untuk boleh meredam dan juga mencari percepatan vaksin-vaksin yang sedang dibuat dan persiapkan. Tuhan tolong agar itu boleh berjalan dengan baik, sehingga wabah COVID ini boleh berlalu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk para tim dokter dan juru medis yang berada di ujung garda paling depan yang berjuang untuk merawat dan menyembuhkan para pasien COVID-19 dan para penderita dan juga keluarga-keluarga. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami juga bergumul Tuhan di dalam jemaat kami ini untuk kami membangun akan rumah-Mu, tempat kami boleh beribadah di tempat ini. Kami sedang mengurus proses pengurusan izin prinsip dan kami mohon Tuhan agar memberikan jalan bagi kami sehingga kami mempersiapkan izin ini mulai dari izin dari sekitar tempat kami akan beribadah. Izin juga yang harus kami siapkan kepada pemerintah-pemerintah, Tuhan tolong. Sehingga kami juga tidak lupa juga untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Berikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala proses ini dengan baik. Dan dalam pertolongan Tuhan kami tahu dan percaya bahwa ini semua bisa kami lakukan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk penggalangan dana, untuk kami akan melanjutkan pembangunan akan gedung kami, sehingga gedung ini boleh layak menjadi rumah-Mu ya Tuhan, tempat kami beribadah. Tuhan tolong dalam proses proposal yang kami siapkan, usaha-usaha dana yang kami lakukan, dari tim-tim kerja, seluruh upaya warga jemaat, berikan kami kesatuan Tuhan, sehingga kami memiliki kekuatan untuk kami
boleh menyelesaikan akan tanggung jawab penggalangan dana ini ya Bapa. Kami tahu dan kami bersandar kepada Allah yang Maha Pengasih, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai kami. Kami juga berdoa untuk proses penjualan dan pembelian pastori. Biarlah Tuhan mengirimkan orang yang tepat, yang terbaik, sehingga proses ini juga boleh berjalan dan mendukung akan rencana-rencana kami ke depan yang berkaitan dengan pastori yang baru dan juga gedung gereja yang sedang kami siapkan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati akan segala rencana-rencana program kami Tuhan sebagai jemaat, sebagai umat-Mu. Biarlah kami terus hidup menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang boleh kami tinggali di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih begitu banyak hal yang kami ingin naikkan kepadamu Tuhan, tapi Engkau mengerti dan Engkau tahu apa yang kami perlukan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa, terima kasih kami boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini ya Bapa. Dalam nama Yesus sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Marilah kita kembali kepada kehidupan kita setiap hari untuk terus boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan seperti pada Amsal 9 ayat 10. Permula nikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 4, ya Tuhan tiap jam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.